Marilah kita berdoa, doa pembuka, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas rahmat iman dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami semakin menemukan harapan di dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kehadiran kami bisa menjadi tanda harapan saudara-saudara kami, para tahanan, imigran, orang sakit, disabilitas, dan mereka yang kecil, lemah, tersingkir, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Seperti biasa, mari kita membaca bacaan kitab suci, Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 25 ayat 35 sampai 40. Ayat ganjil kaum perempuan, ayat genap kaum lelaki. Mari kita mulai. Silakan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke pendalaman teks, kita akan melihat menurut suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan jika bercermin dari perikop kitab suci ini. Silakan, siapa yang sudah menemukannya? Silakan. Yang mana? Paragraf berapa, Bu? Karena itu tidak ada nomornya sekarang. Iya, yang pertama. Paragraf pertama ya. Boleh kita baca kembali bersama? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Masih ada lagi? Paragraf 3 ya? Mari kita baca bersama. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Masih ada lagi? Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa kata firman Tuhan untuk Anda bagi orang-orang di sekitar Anda? Di mana kita bisa menemukannya?
Hmm? Paragraf berapa? Hmm? Orang-orang di sekitar kita, paragraf berapa, Bapak Ibu? Sister? Hah? Paragraf 3. Setuju ya? Hah? Paragraf pertama lagi. Paragraf kedua. Ada yang paragraf ketiga. Jadi kita baca lagi semuanya lah ya. Baik, mari kita baca bersama-sama sekarang. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini boleh di fotokopi besar-besar, disimpan di depan rumah atau di dalam ruang tamu untuk dibaca berkali-kali. Karena ayat ini ayat kunci ketika kita ingin berbelas kasih dan melakukan cinta kasih sesuai amanat agung Yesus Kristus. Matius 25 ayat 35 sampai 40 ini ya, ini ayat yang sangat memberikan kita kekuatan untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Baik, selanjutnya mari kita menimba dari Bulla Spes Non Confundit. Ini adalah suatu ya dokumen yang disajikan oleh Paus Fransiskus. Dalam gereja Katolik itu kita memiliki yang namanya magisterium gereja. Jadi mungkin banyak di antara kita, sumber dari iman Katolik itu ada 3. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Itu disebut dengan pilar ya. Selain ada 5 tugas gereja ya. Tugas gereja itu kan liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria. Ya. Mengapa sekarang di YouTube itu ya itu dijelaskan kesaksian iman. Jadi kalau kita sekarang nonton di YouTube, TikTok, snack video, Facebook ya, luar biasa sekali. Semenjak Covid itu kita dibantu untuk katekese secara online, dijelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar pewartaan orang lain, nanti imannya akan melenceng. Sekarang marilah kita mengikuti pewartaan-pewartaan. Ada Katkit, ada Hidup TV, ya. Kemudian ada Romo Argo, Romo Eko, ada Romo Aloysius, ya. Kemudian banyak pastor, ada pengajaran-pengajaran para uskup, ya. Ada pengajaran kardinal, ya. Jadi sekarang itu kalau kita punya televisi, minimal kita nontonlah itu supaya kita semakin paham. Jangan hanya nonton TikTok yang lucu-lucu, ya. Memang sekarang ini dunia ini ya berada di genggaman Bapak Ibu. Tapi haruslah kita menimba dari Yesus yang diwartakan dalam media komunikasi sosial sesuai dengan amanat agung Paulus ke-6. Paulus ke-6 itu udah jadi santo ya. Santo Paulus ke-6. Itu Paus di mana dia mengatakan pada abad ini dan akan datang pewartaan itu menggunakan media komunikasi sosial. Jadi beliau itu sudah melihat ya, Paulus ke
ini kalau tidak salah ya. Ini paus yang pernah datang ke Indonesia yang pertama kalau tidak salah. Nanti bisa dikoreksi ya. Saya agak lupa. Selain Paus Yohanes Paulus kedua yang menjadi Santo Yohanes Paulus kedua, Santo pada abad ini yang sangat ditakuti oleh iblis. Ya. Biasanya saya kan katakan Santo Yohanes Paulus kedua ya. Kemudian Paus Fransiskus. Jadi kunjungan Paus Fransiskus kemarin banyak juga akhirnya memulangkan orang-orang Katolik ke gereja Katolik. Karena kelemah lembutan ya, karena ajaran cinta kasih. Nah, itulah ajaran Katolik. Jadi ketika orang sudah dibaptis di gereja Katolik, dia tetap Katolik sampai selama-lamanya. Dimateraikan kekal. Jadi kalau ada orang Katolik pindah agama, itu hanya agamanya di dunia saja. Tapi dia tetap Katolik. Ya, dia dimateraikan kekal abadi selamanya. Itulah anak domba yang hilang, anak domba di kandang orang. Nah, itu harus disadarkan. Karena itu tidak bisa. Makanya kalau orang itu tidak beriman, jangan dibaptis kalau dia dewasa. Karena kawin dia dibaptis itu sangat salah. Makanya gereja Katolik tidak pernah memaksa orang untuk menjadi Katolik. Makanya ada yang namanya dispensasi. Karena waktu kami di komisi keluarga itu, ya rupanya, kebetulan kan saya sekarang di komisi keluarga Kuskupan Agung Pontianak bersama istri saya. Ya. Jadi sebelum kita baca Bulla Spes Non Confundit ini, saya mau memberikan pesan bahwa semuanya tuh harus holistik. Dari mulai sekolah minggu, anak-anak kita tuh harus dibangun. Ya, dan ya Pastor Ellen itu udah sampaikan sekolah minggu itu bukan menggantikan misa. Anak itu misa dulu baru sekolah minggu. Karena kalau dia sekolah minggu nanti dia tak ikut misa, dia tidak tahu tradisi Katolik. Makanya itu harus ya. Kemarin ada 33 paroki di Kuskupan Agung Pontianak ini hadir. Ada 3 paroki yang tidak hadir itu paroki Jagoy, kemudian paroki Ambawang. Kurang tahu mengapa tidak hadir. Ya. Nah, jadi di situ ya harus holistik. Jadi mulai dari kecil loh. Jadi jangan pernah melalaikan baptisan bayi itu. Karena ada 3 tuh kan. Ya. Karena perkawinan kita tuh kan sakramental loh. Jadi tujuan perkawinan itu kan pertama untuk bahagia dan sejahtera. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kedua, meneruskan keturunan. Nah. Ketiga, pendidikan iman anak. Pendidikan iman anak. Itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pastor, suster, bruder, tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua. Jadi sekolah yang paling utama, ya, sekolah yang pertama, utama dan paling utama itu adalah di rumah bapak ibunya yang mengajarkan anak tanda salib, Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan. Ya. Jadi mohon itu direvitalisasi lagi bagi kita yang menerima sakramen perkawinan. Tidak ada urusan lalu, oh itu kan guru agamanya tidak ngajarkan. Oh tidak ada, kita yang ngajarkan. Jadi anak itu harus bisa tanda salib. Karena itu kita, ya waktu kita mengucapkan janji di depan Yesus Kristus tuh, yo bersedia, karena semangat. Nah, ya kan, yo sanggup. Oh. Sekali udah ada ngantar anak sekolah minggu, hei, katanya sekolah minggu. Bapak ya tak pernah katanya. Ya ini persoalan. Ya. Karena apa? Banyak anak-anak kita ikut sekolah minggu bukan gereja Katolik. Sebenarnya sekolah minggu itu bukan pada hari Minggu. Sekolah minggu itu adalah sekolah iman untuk anak-anak 1 minggu sekali. Karena kita tuh kebiasaan nyebut sekolah minggu ya hari Minggu. Bukan, boleh hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa. Seminggu sekali. Kursus iman.
untuk datang ke gereja Katolik. Hari Minggu wajib ke gereja, begitu. Jadi anak-anak itu biarpun dia nakal itu wajib. Makanya dulu itu di beberapa tempat disuruh anak-anak duduk tuh di lesehan, main-main di dekat-dekat altar tuh. Ya. Dulu, sekarang enggak tahu lah. Jadi jangan pernah memarahi anak kalau anak nakal waktu misa. Justru dia datang misa itu, itulah dia tahu bahwa Yesus itu ya memberikan sukacita. Makanya dia teriak, "Anak saya nakal." Udah, justru dengan menghadirkan dia di gereja, dia akan terbiasa untuk rindu ke gereja. Nah, ini. Oh, dia pandai nanti. Oh, enggak bisa. Apalagi untuk keluarga-keluarga muda nih. Banyak sekarang tren enggak mau baptis anak. Alasannya macam-macam. Ribet lah, inilah, itulah. Saya ada temukan satu di lingkungan kita ini. Ya, sampai sudah dewasa anaknya enggak mau dibaptis. Padahal dia Katolik, bapaknya Katolik, mamanya Katolik. Anak 4 belum baptis. Kawin Katolik. 4-nya enggak dia dibaptis. Dengan alasan nanti tunggu dewasa. Itu adalah dosa berat. Karena itu dosa berat. Ya. Ya, dia mamanya di sini, ya kan. Yang ngomong itu mak tuanya, pak tuanya. Ini payah nih katanya. Padahal pendidikan S1, S2, kerja di ini. Wah, susah. Mereka itu yang begitu prinsipnya gini. Nanti kalau dewasa anaknya itu boleh nikah dengan agama apa aja. Enggak bisa. Enggak, menurut mereka berdua ini suami istri pasti begitu. Jadi kemarin dijelaskan itu kalau Pastor Ellen itu kan sampai tegas dia bilang. Pastor Barses tuh sampai ngasihkan KHK, Kitab Hukum Kanonik. Jika ada orang tua atau kakek nenek melalaikan baptisan itu berarti kita dosa berat. Itu namanya mengujar Roh Kudus. Ya, mengujar Roh Kudus. Nanti jadi Katolik kita. Jadi ditanya tuh anaknya tuh. Karena kita perkawinan sakramental. Dipersatukan Allah, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemarin saya dengar kesaksian 1 harian penuh, ada bapak itu Protestan, dia itu pindah gara-gara ada ajaran baru di gerejanya itu bahwa boleh menikahkan orang yang sudah bercerai karena alasan kemanusiaan. Akhirnya dia tidak percaya lagi. Ini kan melanggar kitab suci. Mana ada Yesus suruh orang bercerai? Ya kan? Akhirnya dia itu ya cari gereja yang sungguh. Ya, itulah gereja Katolik yang mempertahankan perkawinan. Titik, tidak ada koma-koma. Nggak jadi begitu. Ya. Jadi jangan main-main dengan terima sakramen perkawinan tuh. Upah dosa adalah maut. Mati. Oh, saya udah pernah menyaksikan tuh. Ya. Ya. Dulu sepiring berdua, habis itu memang selesai. Jadi tolong diingatkan kembali untuk keluarga-keluarga kita. Saya ya bukan karena saya komisi keluarga ya, kebetulan entah bagaimana lalu dipilih ya. Jadi itu, kalau saya tidak sampaikan ke lingkungan nanti berdosa lah. Ya. Jadi tolong anak-anak kita pantau. Hari Minggu kemana? Hari Minggu tuh wajib ke gereja. Apa sih susahnya ke gereja? Gereja Katolik tuh gereja yang paling universal. Mau sembahyang dimanapun silakan. 8 gereja yang ada di kota Pontianak. Dengan 2 kapel yang saya tahu buka. 3 kapel sekarang. Kapel SPD itu buka. Tapi untuk hari Palmanda. Kapel Santo Antonius tuh, SMIC itu buka setengah 6. Yesus yang mengundang kita. Kapel di Pastor Bonus di Siantan jam 7 buka. Yang saya tahu ya. Yang menyelenggarakan misa tuh wajib memang gereja paroki. Gereja paroki itu bukan apa lagi. Jam 6 sore malam Minggu sudah buka. Sini. Yesus yang manggil kita. Terima sakramen Ekaristi. Ya. Nah, jadi ini tolong diingatkan. Ya. Saya beberapa minggu lalu marah dengan anak saya. Kok kemana? Parkir. Loh,
Kok enggak nyambut kah? Saya bilang, pergi lagi ke katedral malamnya. Ini kebiasaan anak-anak kita tuh. Yang remaja, yang OMK, ya, datang ke gereja. Bukan tugasmu parkir di gereja, tugasmu ke gereja dulu tuh, terima sakramen Ekaristi. Parkir itu pelayanan kita setelah kita misa. Nah itu. Yo, ke gereja. Wah, anak saya rajin ke gereja, tapi tak terima sakramen Ekaristi. Untuk apa? Itu maksudnya, bukan melarang orang untuk bekerja parkir itu, enggak. Tugasnya ke gereja. Kalau kita tidak tegas dengan anak-anak kita, susah. Karena bapak ibu yang mengingatkannya. Nanti dah nangis depan pastor, anak saya pindah agama. Loh, diikutkan ke gereja enggak, ikut OMK enggak, ikut. Gimana dia nemukan jodoh kan? Begitu juga masalah jodoh, orang tua tuh harus ikut campur. Ini kamu agama apa nak? Oh bukan Katolik, oh sorry lah nak, jangan. Buat susah. Ngurusnya susah. Kan? Yang udah terlanjur ya susah. Apalagi yang ini. Yang seiman ya susah ngurusnya. Apalagi yang beda iman. Nggak mak dia baik. Emangnya baik itu benar. Gitu. Lihat agama artis. Kan? Pindah, masuk. Tak jelas agamanya. Artis itu yang 2-3 kali salah balik. Kan? Pindah masuk. Macam mana nanti Tuhan suruh? Kau ke surga, habis itu ke neraka, ke neraka. Ya suka-suka Tuhan lah, lempar. Nah itu ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin KTKC ini mengingat, ya karena penting tuh. Bagi kakek, nenek, tegur tuh orang tua kalau tidak ke gereja. Saya ingat Pak Wahyudi katakan di Jangkang tuh, pastor Belanda dulu, pastor Swiss ya. Berhenti kalian ke ladang, ke gereja. Emangnya tidak makan kalian nih katanya. Jadi wajib tuh sekampung tuh ke gereja. Kan? Kuduskanlah hari Tuhan. Mau ngantuk kah, mau tidur ke di gereja, yang penting ke gereja dulu. Nah itu. Ya tolong ya. Untuk kita semua. Jangan nunggu udah nangis barulah konsultasi ke pastor. Gimana Pak itu? Nah, itu. Ya bukan untuk mengatakan apa, tapi ini udah kita bukan darurat iman, bukan. Tapi kita sudah banyak kecolongan. Di keluarga kita, di lingkungan kita, kecolongan. Karena apa tadi? Tidak diingatkan. Nggak apalah, anak saya udah dewasa, dia pandai milih. Ya, nggak bisa lah. Kita sebagai orang tua, lebih baik tak kawin daripada kehilangan iman. Emangnya pastor, bruder, suster kawin? Kan enggak. Demi kerajaan Allah mereka enggak kawin. Nah ini terkadang penting untuk kita ingatkan. Jadi ya, mohon maaf jika saya harus mengatakan itu, tapi itulah yang harus saya sampaikan di komisi keluarga. Ya. Apalagi bapak-bapak ini paling malas ke gereja. Kamu Jakma ke gereja, kita kan sudah satu daging katanya. Jadi kalau kamu pergi, kan saya juga ikut katanya. Lah, gimana? Mana bapaknya Bu? Ya biasalah. Ya kan biasalah apa gitu. Enggak bisa. Kecuali sakit atau lansia, ya udah enggak bisa. Tapi kalau masih sehat, nah ini untuk mengingatkan. Ya terserah lah. Daripada saya berdosa tidak mengingatkan, karena kalau kita tidak mengingatkan, saya berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Kelalaian nih yang sering. Ya kan? Misalnya kita udah tahu orang itu pacaran, lalu dia di kos, lalu tidur bareng, lalu enggak kita tegur, kau belum kawin, terima sakramen perkawinan, zina tuh, titik. Nah gitu. Tapi memang terkadang ya
Karena kita berdosa kelalaian. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya itu PR bagi kita bersama nih untuk saling mengingatkan. Karena nanti konsultasi anak-anak itu kan pasti dengan Bapak Ibu. Biasa agak jarang lah dengan bapak mamanya. Nek, ini saya dapat pacar nih beda iman nih gimana? Kalau saya dulu konsultasi itu saya bilang ya udah putuskan. Hah? Pak kok putuskan Pak? Lah daripada kalau lu nggak ke gereja. Kalau saya ngapain ngacau anak orang? Masih banyak anak yang Katolik saya bilang. Kan begitu. Ya itu ya pesan ya untuk kita di Prapaskah ini supaya kita mengingatkan kembali. Ya. Ya memang terkadang hidup itu harus toleransi itu maksudnya kita memberikan belas kasih kepada orang umat manusia supaya kita menjadi cinta kasih. Tetapi bukan kita toleransi lalu anak kita Katolik lalu tidak jadi Katolik lagi. Karena dia sudah dititipkan kepada kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita menimba dari Bulla Spes Non Compudit. Mari kita baca artikel ini bersama-sama. Kita baca artikel ini bersama-sama secara perlahan-lahan biar kita lebih memahami apa yang dimaukan Allah kepada kita selama tahun jubilium ini. Artikel 10. Mari kita baca bersama-sama. Selama tahun suci kita dipanggil untuk menjadi tanda harapan nyata bagi saudara-saudari kita yang mengalami berbagai kesulitan, untuk memberikan tanda nyata kedekatan kepada para tahanan, sebagai tanda yang mengundang para tahanan untuk menatap masa depan dengan harapan dan rasa percaya diri yang diperbaharui. Artikel 11. Tanda-tanda harapan hendaknya juga diperlihatkan kepada orang sakit di rumah atau di rumah sakit. Penderitaan mereka dapat diredakan melalui kedekatan dan kasih sayang orang-orang yang mengunjungi mereka. Rasa terima kasih juga harus ditunjukkan kepada semua petugas layanan kesehatan yang seringkali dalam kondisi genting menjalankan misi mereka dengan perhatian dan kepedulian terus-menerus terhadap orang sakit dan mereka yang paling rentan. Perhatian inklusif juga harus diberikan kepada semua orang yang berada dalam situasi sulit, yang mengalami kelemahan dan keterbatasan mereka sendiri, terutama mereka yang terkena penyakit atau kecacatan yang sangat membatasi kemandirian dan kebebasan pribadi mereka. Artikel 12. Tanda-tanda pengharapan juga dibutuhkan oleh mereka yang merupakan perwujudan pengharapan, yaitu kaum muda. Jubilium ini harus menginspirasi gereja untuk melakukan upaya yang lebih besar untuk menjangkau mereka. Dengan semangat baru, mari kita tunjukkan kepedulian dan kepedulian terhadap remaja, pelajar, dan pasangan muda, generasi muda. Marilah kita mendekatkan diri kepada generasi muda, karena mereka adalah kebahagiaan dan harapan gereja dan dunia. Artikel 13. Tanda-tanda harapan juga harus ada bagi para imigran yang meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Artikel 14. Tanda harapan untuk para lansia yang sering merasa kesepian dan ditinggalkan juga berhak mendapatkan tanda-tanda harapan, menghargai harta karun yang mereka miliki, pengalaman hidup mereka, akumulasi kebijaksanaan mereka, dan kontribusi yang masih dapat mereka berikan, merupakan kewajiban komunitas Kristen dan masyarakat sipil yang dipanggil untuk bekerja sama dalam memperkuat perjanjian antar generasi. Artikel 15. Tanda harapan bagi orang miskin. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang miskin atau dimiskinkan. Bisa jadi mereka adalah tetangga sebelah kita. Seringkali mereka menjadi tunawisma atau kekurangan makanan untuk sehari-hari. Mereka menderita karena pengucilan dan ketidakpedulian banyak orang.